Yo, what's up? Welcome back to my channel, Deus Motor Reader. Oke, di sore yang cerah ini gue mau reading santai aja sih sendiri. Kebetulan kamera gue baru datang hari ini habis dimodifikasi. Ya udah, langsung vlogging aja. Di sini gue bakal ceritain pengalaman paling kesel sih. Enggak paling banget, cuma kesel dikit. Mungkin kalian sudah tahu di judul ataupun di thumbnail gue. Jadi awal ceritanya itu H+ seminggu dari lebaran, itu gua ada rencana buat modifikasi kamera di orang Bogor. Kira gue bisa kirim itu di hari plus seminggu dari lebaran. Gua ketemu Cibinong. Akhirnya pas 2 hari setelah gua kasih, kamera gua jadi. Gua ambil di Pondok Cina. Nah pas sudah di Pondok Cina, gua cek normal sih. Normal, cuma gue ada kecurigaan sedikit. Awalnya itu kan kesepakatan harganya 100.000 plus mic. Pertama dia nawarin 120.000 plus mic. Akhirnya gue tawar, jadinya 100.000 per mic. 100.000 plus mic. Mic eksternalnya udah mau micnya kan, udah modifikasi plus mic. Pas datang, pas udah jadi, clear. Nggak ada micnya. Dia bilang stok micnya nggak ada karena dia ngomong bikin. Nah akhirnya gue maklumin aja lah ya. Jadi di situ dia tuh nerangin gue soal elektro kan, soal modifikasi kameranya. Di situ gue diterangin gini. Terus ngerakit apa micnya itu gini. Kayak orang tahu elektro gitu, tentang elektro gitu kan. Nah pas gue coba di rumah bisa normal, cuma kresek gitu, noise banget, noise. Besoknya gue pakai vlog, nge-record gambarnya, nge-record cuma nggak ada suaranya. Akhirnya gue komplain ke orangnya, ke orang itu, om kamera gue baik eksternalnya nggak bekerja gini. Oke, akhirnya kembaliin aja. Akhirnya gue kembaliin lagi ke dia. Waktu itu hari apa ya? Hari Minggu. Hari Minggu apa ya? Malam Minggu. Gue balikan ke dia itu malam Minggu. Gue ambil lagi Senin sore gue ambil. Terus pas gue nggak coba, gue udah percaya sama dia. Yang salahnya gitu sih emang, gue nggak nyoba. Gue salah, gue nggak nyoba. Harusnya gue nyoba dulu, tapi ya karena gue nggak bawa helm full face ini, jadi nggak ada micnya. Kira kan gue udah percaya aja lah sama dia, karena pertamanya itu bekerja, tapi selepasnya nggak bekerja, gue berpikir mungkin kabelnya ada yang lepas dari solderannya gitu. Nah gue udah percaya kan, gue bawa pulang. Pas gue nyalain, kampret, kagak bisa. Mana gue nyalain nggak bisa loh. Gue nyalain, gue tekan, gue pencet terus-terusan nggak bisa. Terus akhirnya gue diemin, tiba-tiba nyala sendiri, langsung moto sendiri. Jadi itu nggak gue nyalain, tapi tiba-tiba nyala. Emang baterainya masih nempel, terus tiba-tiba nyala, terus kayak moto sendiri gitu. Jadi nyala langsung moto sendiri gitu. Kameranya aneh. Gue bilang ini aneh. Ini udah nggak bener. Gue komplain ke dia, om lu gimana? Modifikasi kamera kok malah makin hancur. Yang awalnya trouble-nya itu cuma mic eksternalnya yang nggak bekerja, semuanya bekerja awalnya. Pas trouble pertama itu semuanya bekerja, mic internal bekerja, lensa nggak ngaruh, terus mesin-mesin yang lain nggak ngaruh, cuma mic eksternalnya. Pas gua servis lagi ke dia, malah kenapa
kamera gua nggak bisa nyala, malah sekalian nyala foto-foto sendiri. Aduh, aneh. Terus gue bilang, gue udah chat panjang lebar. Ini screenshotannya di sini. Ini gue udah chat panjang lebar. Nggak dibales. Kayaknya sih WA gue diblokir. Nah terus gue udah bingung. Ini mau ngapain lagi? Kamera gue udah hancur, nggak bisa nyala. Otomatis gue nggak bisa vlogging. Terus orangnya nggak mau tanggung jawab. Gue chat panjang lebar, panjang banget itu. Nggak tahu ukurannya seberapa panjangnya. Cuma gue udah nggak bisa lagi. Di chat orang yang nggak mau tanggung jawab, lost kontak gitu aja. Oh iya, waktu itu dia pernah balas. Nah dia tuh balas WhatsApp gue kayak orang seakan-akan nggak tahu. Sedangkan yang modifikasi kamera gue kan dia gitu. Kenapa dia pura-pura nggak tahu? Dia waktu itu ngomong, gue nggak tahu, pokoknya screenshotannya gue taruh sini. Nah itulah pokoknya. Gue udah bingung gue mau ngapain. Gue kontak orang yang nggak bisa. Kamera gue udah nggak bisa nyala. Akhirnya gue ingat gue punya kontaknya Mas Priyo. Kali aja Mas Priyo bisa ngebantu. Oke, akhirnya gue kontak Mas Priyo. Gue tanya Mas Priyo, Mas, bisa bantu saya nggak servis kamera Xiaomi AI saya? Mas Priyo bilang, oke Mas, kirim aja ke alamat saya, nanti saya coba lihat. Akhirnya nggak lama gue kirim. Pas besoknya gue dikirimin gambarnya. Ini paket Mas ya? Iya Mas, gitu kan. Nah akhirnya kamera gue dikerjain sama Mas Priyo. Diproses sama Mas Priyo, dibuka, dibongkar. Ternyata kabel fleksibelnya robek. Mic internalnya bolong, rusak, bolong mic internalnya. Gila. Gue minta modifikasi itu biar lebih bagus, biar lebih baik. Tapi kenapa malah dibikin buruk, dibikin hancur? Ya udah, akhirnya gue bilang Mas Priyo, untuk benerin, untuk ganti kabel fleksibel sama ganti mic internal itu berapa Mas? Mas Priyo bilang sama Mas, saya kasih 75.000. Akhirnya sama Mas Priyo dimodifikasi ulang, diganti kabel fleksibelnya, terus diganti juga mic internalnya. Totalnya 275.000. Modifikasinya 200.000, ganti kabel fleksibel sama ganti mic internalnya 75.000. Jadi totalnya 275.000. Terus gue juga sama pesen ini tutup lensa yang transparan, yang buat ngevlog gitu, biar debunya nggak kena lensa gitu kan. Nanti kalau misalkan debunya kena lensa kan bisa lecet gitu kan. Untuk pelindung lensanya itu 30.000 harganya. Untuk pelindung lensanya 30.000, plus gua bayar orang buat ngancurin kamera gua 100.000. Totalnya 405.000. Buat modifikasi aja, kalau buat modifikasinya ya, bukan sama penutup lensanya, itu totalnya 375. What? Hampir setengah harga kamera Xiaomi AI internasional baru. Hampir setengah harganya, men. Xiaomi AI internasional yang baru itu harganya 800.000 di Lazada. Cuma kalau sekarang gua nggak tahu ya, waktu itu masih 800.000 buat 375.000, tambah 25.000 setengahnya harganya kamera gua, kamera Xiaomi AI internasional. What? Harusnya gua cuma keluar 200.000. Kalau gua langsung ke Mas Priyo, itu gua cuma keluar 200.000. Itu udah modifikasi plus mic, udah sama micnya. Tapi karena kecerobohan gua yang cuma gara-gara jauh aja, gua harus keluar 375.000. Gila. Buat modifikasinya 375.000. It's okay lah. Kalau untuk dia yang buat
Kalau untuk uang itu it's okay lah, gue udah ngiklasin. Gue udah ikhlasin uang gue yang dibawa sama orang yang udah ngancurin kamera gue udah ikhlasin. Cuma bukan berarti gue nggak bisa nyebut namanya. Gue nggak nyebut namanya di video ini, cuma gue nyebut namanya di deskripsi. Gue tulis di deskripsi. Kenapa gue tulis di deskripsi? Gue nggak mau lagi ada korban. Ini sudah banyak, men. Ini sudah banyak. Nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma gue doang, nggak cuma 1-2 orang. Waduh, ini deket banget. Nggak cuma 1-2 orang, sudah belasan, mungkin puluhan. Gue tahu dari seseorang sih. Mungkin kalau misalkan kalian nanya, lu tahu dari mana kalau korbannya itu yang dikecewakan itu bisa sampai puluhan orang? Gue nggak bisa sebutin. Pokoknya gue dapet tahu infonya itu dari orang terpercaya. Oke, gini aja, intinya gini aja. Kalian cek kepercayaan konsumen kepada dia. Kayak misalkan Mas Priyo, di Instagramnya itu banyak banget foto-foto hasil modnya dia. Itu asli hasil modnya dia. Karena gue pernah nemuin satu foto, itu foto kamera itu memang benar foto konsumennya dia. Terus konsumennya itu komen kalau modifikasinya itu bagus banget, hasilnya bagus banget. Dari situ gue percaya. Dan Mas Priyo itu, aduh macet lagi. Dan hasil modnya Mas Priyo itu nggak usah diragukan lagi, udah paling bagus lah menurut gua. Terima kasih buat Mas Priyo yang udah ngebetulin kamera saya, yang udah ngebantuin saya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Priyo. Jadi buat kalian yang mau modifikasi kamera, nggak usah ke yang lain, ke Mas Priyo aja. Karena Mas Priyo itu nggak cuma bisa modifikasi, tapi dia emang bener-bener ngerti elektronik, elektro lah ibaratnya. Dia ngerti elektro emang. Jadi kalau misalkan kalian memodifikasi, carilah orang yang bener-bener emang ngerti elektro gitu. Jangan cuma bisa modifikasi ya lah. Kalian semua juga bisa, gue yakin. Tinggal lihat tutorial YouTube bisa, gue yakin. Gue yakin 100% kalau misalkan cuma sekedar bisa, kalian juga bisa. Tapi itulah yang gue bilang tadi. Jangan cuma cari orang yang bisa aja, cari yang ngerti. Oke. Jadi buat kalian yang mau modifikasi Xiaomi YI, langsung aja kontak Mas Priyo. Untuk nomor WhatsAppnya gue taruh di deskripsi aja, biar kalian bisa ngontek langsung Mas Priyo. Kalau mau tahu Instagramnya, mau komunikasi langsung di Instagram sama Mas Priyo, ada di sini. Jadi buat kalian nggak usah kemana-mana, maksudnya mending langsung ke Mas Priyo aja. Paten banget, sumpah, bersih banget, rapi banget, pekerjaannya rapi, hasilnya rapi banget. Kalau kalian nggak percaya, nih gue kasih fotonya. Nih gue kasih fotonya. Udah lihat kan, rapi kan? Rapi banget, men. Jadi buat kalian yang mau modifikasi, langsung aja ke Mas Priyo. Langsung aja ke Mas Priyo. Jangan dilihat dari jauhnya, lihat dari hasilnya. Gua awalnya gitu. Jadi awalnya itu gue males ngirim barang itu, gue males kan. Terus ya udah, karena kamera gue udah nggak bisa apa-apain lagi, gue kirim ke Surabaya. Pas gue udah nerima, udah selesai dikirim ke gue, udah nyampe di gue. Pas gue coba, sumpah ini gila, keren banget modifikasinya. Modifikasi Mas Priyo ini keren banget. Udah buat kalian yang mau modifikasi, silahkan langsung ke Mas Priyo. Wah, kayaknya Mas Priyo harus endorse saya ini. Dari tadi saya promosiin mulu. Enggak bercanda. Jadi buat kalian yang modifikasi Mas Priyo modifikasi Mas Priyo lagi. Jadi buat kalian yang mau modifikasi kamera, apapun kameranya, Mas Priyo itu kayaknya bisa deh. Apapun kameranya kok. Jadi langsung kontak aja Mas Priyo. Nomornya ada di deskripsi. Gue taruh di deskripsi. Tapi gue minta izin dulu nanti sama Mas Priyo. Boleh nggak gue taruh di deskripsi nomornya. Oh ya, jangan lupa support gue juga di Instagram, ada di sini.
Nah, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video gua jika kalian suka. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman biar teman kalian yang mau jadi motovlogger lebih berhati-hati. Jangan terus juga di komen kritik saran yang baik-baik, yang bener gitu. Mungkin kalian ada yang punya pengalaman gitu tentang modifikasi Xiaomi HI tapi gagal atau malah jadi hancur kayak saya gini, bisa di-sharing lewat komentar. Weh. Terus jangan lupa untuk subscribe channel Deals Motor Reader biar lebih berkembang, biar gue lebih semangat lagi ngevlognya. Oke, Deals Motor Reader cabut. Bye bye.